Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan suatu materi tentang metode pembelajaran dalam matematika. Materi ini disusun oleh kami yang beranggotakan Desti Puspitaningsih, Maghfirah Diputri, Nurul Hasanah, dan Wika Hapipah. Sebelum masuk ke materi, perlu teman-teman ketahui ada beberapa pembahasan metode pembelajaran dalam matematika. Di antaranya yaitu pengertian metode belajar, kemudian faktor-faktor penentu metode belajar, dan jenis-jenis metode belajar. Baiklah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian metode pembelajaran. Yang pertama ada pendapat Muhyiddin. Menurut Muhyiddin, metode adalah suatu prosedur yang sistematis digunakan untuk melihat gejala atau fenomena kejiwaan. Kemudian, menurut Zamarah Zain, ia mengatakan bahwa metode memiliki kedudukan sebagai alat motivasi ekstrinsik, sebagai strategi pengajaran, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Pujiadi, ia mengatakan bahwa metode adalah seperangkat langkah yang tersusun secara sistematis, yaitu urutannya secara logis. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan menggunakan berbagai sumber belajar sebagai bahan kajian. Kemudian menurut Sujana, metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sutikno, ia menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya pengertian ataupun definisi metode pembelajaran adalah suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan. Baik, materi yang selanjutnya adalah faktor penentu metode belajar. Pemilihan metode dalam belajar mengajar tidaklah sembarangan. Perlu adanya pertimbangan atas beberapa faktor yang memungkinkan terjadi. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik adalah individu berpotensi yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Semua perbedaan yang ada pada masing-masing peserta didik tentu mempengaruhi penentuan dan pemilihan metode yang akan diterapkan dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang efektif, demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian, jelas bahwa kematangan peserta didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran. Faktor yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah target akhir yang ingin dicapai.
Tujuan mengajar juga diartikan sebagai tempat yang dituju dalam proses belajar mengajar. Metode yang pendidik pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap peserta didik. Artinya, metode haruslah tunduk kepada kehendak tujuan dan bukan sebaliknya. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya. Faktor yang ketiga adalah suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran adalah lingkungan belajar peserta didik yang diciptakan pendidik sebaiknya tidak monoton atau sama dari hari ke hari. Pendidik dituntut untuk kreatif menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang baru bagi peserta didik. Seperti suasana belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Baik, faktor yang keempat adalah pendidik. Setiap pendidik memiliki kepribadian yang berbeda. Namun kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman adalah permasalahan intern pendidik yang dapat mempengaruhi pemilihan metode belajar. Sebagai contoh, seorang pendidik yang bergelar sarjana pendidikan dengan seorang pendidik yang bergelar bukan sarjana pendidikan. Pendidik yang bergelar sarjana pendidikan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar karena memang dibentuk sebagai tenaga ahli di bidang kependidikan dan wajar saja dia menjiwai dunia pendidikan. Lalu faktor yang terakhir atau yang kelima adalah fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran adalah kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Nah, jadi itu tadi beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum memilih metode pembelajaran yang efektif. Seperti pendidik, peserta didiknya, fasilitas pembelajarannya, suasana pembelajarannya, dan tujuan pembelajarannya. Namun, dari penelitian diketahui bahwa faktor terpenting yang berkontribusi pada pengajaran matematika yang efektif bagi guru matematika sekolah menengah atas di Brunei tampaknya berasal dari para guru matematika itu sendiri. Sedangkan konteks sekolah atau administrasi sekolah tampaknya hanya mempengaruhi efektivitas pengajaran sampai batas minimal. Oke, jadi itu materi tentang faktor yang mempengaruhi pemilihan metode dalam belajar mengajar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis metode belajar. Yang pertama, metode proyek. Apa itu metode proyek? Metode proyek adalah metode dengan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif yang dapat memperluas sudut pandang peserta didik dan membiasakan peserta didik menemukan solusi dari masalah. Nah, metode proyek memiliki kelebihan. Yang pertama adalah memperluas sudut pandang peserta didik. Yang kedua, membiasakan peserta didik menerapkan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, metode ini sesuai dengan prinsip-prinsip didaktik modern. Yang kedua adalah metode eksperimen. Jadi, apa itu metode eksperimen? Metode eksperimen adalah metode pemberian kesempatan kepada anak didik
untuk dilatih untuk melakukan proses atau percobaan. Kelebihannya dari metode eksperimen adalah kepercayaan peserta didik atas ilmu yang ia dapat dari hasil percobaannya sendiri membuat kepercayaan terhadap kebenaran ilmu itu semakin meningkat. Selanjutnya, metode tugas. Metode tugas adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberi tugas kepada peserta didik agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nah, pengerjaan tugas tersebut tidak hanya dikerjakan di kelas, namun bisa dikerjakan di perpustakaan, outdoor, bahkan bisa dikerjakan di rumah. Metode tugas ini dapat melatih kemandirian belajar, melatih kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik terhadap pembelajarannya. Selanjutnya adalah metode diskusi. Nah, apa itu metode diskusi? Metode diskusi yaitu metode dengan cara transfer informasi pelajaran di mana siswa dihadapkan dengan permasalahan yang harus dipecahkan secara bersama. Metode diskusi akan melatih kreativitas peserta didik melalui gagasan dan ide dalam pemecahan masalah, dan untuk melatih rasa menghargai terhadap pendapat orang lain. Yang kelima adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode yang digunakan sejak dulu. Cara mengajar untuk persoalan masalah secara lisan. Nah, pada metode ini, pendidik mudah menguasai kelas, dapat diikuti oleh jumlah peserta didik dengan jumlah yang banyak, dan peserta dan pendidik mudah menerangkan pelajaran karena pembelajarannya didominasi oleh pendidik. Jenis-jenis metode belajar yang selanjutnya, metode yang keenam yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori merupakan model pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi atau bahan pelajaran secara verbal dari guru kepada siswa agar dapat menguasai materi secara optimal. Metode ini sering disebut juga dengan teacher-centered learning karena metode ini menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau guru. Pendidik akan menyampaikan materinya secara terstruktur supaya ilmu yang disampaikan bisa efektif. Metode ini berfokus kepada kemampuan akademik siswa. Kemudian, metode yang ketujuh adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode dengan memperagakan kepada siswa suatu proses situasi atau benda yang sedang dipelajari, di mana benda yang bisa digunakan di sini bisa benda yang sesungguhnya atau benda sungguhan atau bisa juga hanya berupa tiruan yang biasanya diselingi dengan penjelasan secara lisan. Pada metode ini, proses transfer informasi kepada peserta didik akan lebih real dan dibayangkan peserta didik, sehingga pemahaman yang terbentuk pun akan lebih baik. Peserta didik dapat langsung mengamati apa yang diperlihatkan selama pembelajaran berlangsung. Metode ini akan membuat peserta didik dapat mengaitkan teori yang disampaikan guru dengan apa yang mereka amati secara langsung. Kemudian metode yang kedelapan adalah problem solving. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang memberi peluang kepada siswa untuk memecahkan masalah secara mandiri sehingga mampu memperoleh konsep dan menerapkan konsep yang diperoleh. Di mana metode problem solving ini sering disebut juga dengan metode pemecahan masalah. Metode ini dapat dikombinasikan dengan metode lain agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
pendidik atau guru dalam menjalankan metode ini. Yang pertama, guru harus memberikan permasalahan kepada peserta didik dengan catatan masalah tersebut harus sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan data dalam menemukan solusi dari masalah yang telah ditentukan. Caranya ada banyak, seperti dengan cara bertanya, meneliti, membaca buku, ataupun cara yang lainnya. Kemudian membuat hipotesis atau jawaban sementara dari masalah tersebut. Langkah yang keempat yaitu menguji kebenaran jawaban sementara masalah. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Merupakan metode yang penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, atau ada kemungkinan juga terjadi sebaliknya. Artinya pertanyaan itu datangnya dari peserta didik atau siswa dan harus dijawab oleh pendidik atau guru. Metode tanya jawab ini merupakan metode yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Kemudian metode yang terakhir atau ke-10 adalah metode latihan. Metode latihan merupakan metode yang bertujuan agar kegiatan praktek yang dilakukan oleh siswa menjadi lebih bermakna dengan materi pembelajaran. Metode latihan ini disebut juga dengan metode training, di mana metode mengajar yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini bisa digunakan untuk melatih ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan juga keterampilan peserta didik atau siswa. Cukup sekian video pembahasan materi tentang metode pembelajaran dalam matematika yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.